Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini berbicara tentang pelayan yang setia dan bijaksana. Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang tuan yang mempercayakan rumah tangganya kepada pelayan. Ada pelayan yang setia, tetapi ada juga yang lalai dan menyalahgunakan wewenang. Perbedaan keduanya terletak pada sikap hati. Apakah ia sungguh melayani tuannya atau hanya memuaskan dirinya sendiri? Tuhan Yesus memberikan deskripsi pekerjaan yang sangat jelas. Pelayan yang dikehendakinya adalah mereka yang setia dan bijaksana. Setia berarti tidak menuruti kehendak sendiri, tetapi berusaha menyesuaikan kehendak dengan sang tuan. Bijaksana berarti mampu membaca situasi dan bertindak tepat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi demi kesejahteraan semua yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudari, dalam dunia sekarang, banyak orang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pejabat publik, bahkan sebagai anak muda yang dipercaya memimpin kelompok kecil di sekolah atau di paroki. Namun tanggung jawab itu sering terasa berat. Ada yang menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi. Ada yang menyerahkan pada kelelahan dan akhirnya melupakan kasih. Tetapi Yesus menegaskan, setiap tanggung jawab harus dijalani dengan kesetiaan dan kebijaksanaan. Sebab pada waktunya kita semua harus memberi pertanggungjawaban di hadapannya. Zaman ini penuh tantangan. Banyak pemimpin kehilangan integritas karena tergoda kekuasaan, uang, dan popularitas. Tidak sedikit orang tua atau pendidik yang lelah lalu melampiaskan frustrasi kepada anak-anak atau murid-muridnya. Bahkan dalam pelayanan gereja pun, kita bisa tergoda untuk lebih mencari gengsi daripada sungguh melayani. Inilah yang Yesus ingatkan. Jangan sampai kita seperti pelayan yang lalai dan sombong, yang akhirnya menelan obatnya sendiri. Mari kita belajar menjadi pelayan yang baik. Setiap jiwa yang dipercayakan kepada kita sangat berharga di mata Allah.
Yesus sendiri rela wafat dengan kematian yang kejam demi menyelamatkan kita. Jika demikian besarnya nilai satu jiwa, apakah kita masih tega meremehkan atau melalaikan tanggung jawab kita terhadap sesama? Saudara-saudari, marilah kita melihat setiap tanggung jawab besar atau kecil sebagai kesempatan untuk melayani Kristus sendiri. Dengan demikian, kita tidak hanya setia tetapi juga bijaksana, dan pada akhirnya pantas menerima berkat dari Sang Tuhan saat Ia datang. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa